Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk menjalankan berbagai aktivitas di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmah, di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Saya Hendri Masduki, dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura, Pamekasan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kuliah tentang kebijakan pembangunan masyarakat bidang pendidikan. Jadi ketika berbicara tentang kebijakan, jadi kebijakan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Ketika berbicara pendidikan di sini, maka pendidikan indikator di dalam pembangunan nasional adalah keberhasilan di bidang pendidikan. Maka dalam bidang pendidikan ini yang lebih dikenal dengan pembangunan sumber daya manusia. Jadi pendidikan intinya adalah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, atau lebih dikenal dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index. Artinya adalah indikator keberhasilan pembangunan secara nasional itu akan ditentukan dengan keberhasilan indeks pembangunan manusia atau IPM dari suatu negara, atau yang lebih dikenal dengan Human Development Index. Pembangunan sumber daya manusia atau yang lebih dikenal dengan IPM di sini, indeks pembangunan manusia, itu dilakukan secara implementatif, dilaksanakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Hal ini diatur berdasarkan regulasi kebijakan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 dasarnya, sebagai legalitas formal, acuan perundang-undangan atau regulasi kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang salah satunya adalah bahwasanya semua masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan, itu pengaturannya. Kemudian yang kedua, regulasi kebijakan tentang pendidikan dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia atau peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, atau yang lebih dikenal dengan HDI, Human Development Index, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka dalam hal ini disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk membina karakter anak bangsa agar mempunyai kepribadian yang kuat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan, serta animo pekerja keras. Maka dalam hal ini, di dalam sistem pendidikan bukan hanya sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan. Maka dijelaskan dalam regulasi yang lain, dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016, itu disebutkan bahwa baik siswa maupun mahasiswa di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan harus mempunyai 4 kompetensi yang dimiliki. Jadi tujuan penyelenggaraan pendidikan itu dalam rangka untuk membentuk kompetensi peserta didik baik siswa maupun mahasiswa. Yang pertama adalah kompetensi spiritualitas atau kompetensi spiritual. Sehingga dalam sistem pendidikan bagaimana anak bangsa ini mempunyai kemampuan, mempunyai dasar di dalam hal spiritualitas, aspek-aspek ketuhanan. Bagaimana dia itu bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka menjadi pribadi yang tunduk terhadap nilai-nilai agama.
Jadi di Indonesia dikenal dengan beberapa agama, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Jadi mereka yang beragama Islam sangat patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai agamanya sendiri. Jadi tentang kebebasan beragama sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka esensi yang pertama dalam regulasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana anak bangsa ini mempunyai kemampuan spiritualitas, kecerdasan spiritual di sini. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan sosial atau kompetensi sosial. Jadi kompetensi sosial ini bagaimana mereka itu mampu melakukan hubungan antar sesama. Jadi kalau Islam itu mengisyaratkan tentang konsep ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah Islamiyah bagaimana kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim. Karena muslim adalah bersaudara. Muslim adalah bersaudara. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Bagaimana kita mampu menjalin hubungan sesama bangsa. Satu bangsa, satu negara, satu tanah air. Jadi Indonesia itu adalah negara kesatuan yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda tapi satu jua. Konsep kebhinnekaan. Makanya negara kita itu adalah dihadapkan dengan suatu fenomena yang disebut dengan fenomena multikultural, fenomena pluralitas. Kita plural dalam hal agama, kita plural dalam hal bahasa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Di sini. Akan tetapi perbedaan-perbedaan ini merupakan suatu kekuatan dan hasanah kekayaan yang ada di dalam negeri kita, Indonesia. Jadi negeri kita itu luar biasa luas. Dari Sabang sampai Merauke itu kita 3 waktu. Jadi ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Akan tetapi luasnya negara kita dengan berbagai perbedaan yang dimiliki, ternyata kita mampu menjadi satu bangsa yang bersatu padu. Sebagai bangsa yang berdaulat, negara kesatuan, itu Indonesia. Dan tentang konsep pluralitas ini, tentang konsep multikultural itu dijelaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat 13. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayat sadaqallahul azim. Wahai manusia, saya ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'aba, dan ciptakan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Apa maksud dari kesemuanya ini? Kata Allah, maka dari kesemuanya ini saya ciptakan kamu yang berbeda-beda ini dia ta'arufu, agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, saling memahami antara satu dengan yang lainnya, saling toleran antara satu dengan yang lainnya. Maka kata Allah di akhir ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang paling mulia di sisiku adalah mereka yang paling bertakwa kepadaku. Jadi konsep keimanan dan ketakwaan itu menjadi fondamen ukuran kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia, instrumennya salah satunya yang paling utama adalah pembentukan kompetensi spiritual. Yang dalam hal ini indikatornya bagaimana peserta didik baik siswa maupun mahasiswa mempunyai kematangan keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kematangan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, bagaimana kita mampu menjalin hubungan sesama manusia. Karena kita oleh Allah, oleh Tuhan ditakdirkan sebagai manusia. Alhamdulillah, syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah ditakdirkan sebagai manusia, sebagai makhluk yang namanya manusia, tidak ditakdirkan sebagai makhluk yang lain.
Jadi manusia itu kan adalah makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwasanya saya ciptakan manusia itu dengan penuh kesempurnaan. Dengan penuh kesempurnaan. Maka dalam hal ini manusia kaitannya dengan sistem pendidikan nanti. Manusia oleh Allah diberi 3 potensi. Diberi 3 dimensi. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk tridimensi. Yang pertama adalah dimensi jasmani, yang kedua adalah dimensi akal, yang ketiga dimensi rohani. Dimensi jasmani manusia itu berbentuk tubuh kasar yang menghasilkan gerak. Jadi manusia itu secara jasmaniah itu berbentuk tubuh kasar menghasilkan gerak, dapat dilihat, dapat diamati, dapat diraba dan lain sebagainya. Dan dimensi jasmani ini menghasilkan gerak. Jadi gerakan yang dihasilkan oleh dimensi jasmani tergantung pada darah yang dipompakan oleh jantung. Jadi ketika darah yang dipompakan oleh jantung berasal dari rezeki yang halal, maka dimensi jasmani ini akan mengarah gerakannya itu pada hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya. Ketika darah yang dipompakan oleh jantung berasal dari rezeki yang haram, maka senantiasa tentunya akan mengarah pada perbuatan-perbuatan yang negatif. Maka dalam hal ini Allah dalam Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Hujurat, di dalam surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi telah kami anugerahkan kebahagiaan akhirat kepadamu dan jangan kamu lupakan kebahagiaan dunia. Bagaimana kamu sekalian ini selektif, mampu memilah dan memilih terhadap apa yang kami anugerahkan, dan jangan kamu sekalian membuat kerusakan di muka bumi. Jadi hal ini sudah digariskan oleh Allah terkait dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah. Yang baik itu adalah halalan thayyibah. Jadi rezeki itu yang nyampe kepada kita, yang terbaik itu adalah halalan thayyibah, yang halal serta baik. Ada yang halal tapi tidak baik, ada yang baik tapi tidak halal. Maka kita harus selektif dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah potensi akal. Potensi akal. Jadi akal ini yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Jadi kalau manusia punya akal, yang lainnya tidak punya akal, malaikat tidak punya akal, hanya manusia yang punya akal. Kalau ayam, kalau kambing, sapi, kerbau itu punya otak, manusia punya otak. Tapi kalau akal kambing dan kerbau tidak punya. Maka akal ini yang dimiliki manusia. Jadi potensi ini yang kemudian luar biasa, merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka dalam mengasahnya salah satunya melalui sistem pendidikan. Akal ini nanti yang berhubungan dengan kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia ini. Karena otak manusia itu kan dibagi menjadi 3, ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah. Jadi ada intellectual quotient, spiritual quotient, dan emotional quotient di sini. Maka ini lengkap sudah. Ketika tiga potensi otak manusia ini berjalan dengan seimbang, maka akan melahirkan suatu keadilan, akan melahirkan suatu kebijaksanaan. Oke, kembali pada potensi akal. Jadi akal di sini dibagi menjadi 2. Ada akal fikir, yang pertama ada akal budi. Jadi apa yang namanya akal fikir? Jadi akal fikir itu adalah potensi akal yang hanya berpihak pada kebenaran yang valid, akan tetapi tidak berpihak pada kebaikan yang valid. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah produk akal fikir a priori. Jadi kalau orang-orang sekuler biasanya yang diberdayakan hanya akal fikirnya. Jadi kalau orang sekuler mengatakan tidak menutup aurat, tidak satrul aurah, tidak menggunakan kerudung, tidak satrul aurah bagi perempuan, itu hak asasi. Kawin sesama jenis itu hak asasi, benar menurut akal fikir, tapi tidak baik menurut akal budi. Jadi kalau yang tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 menurut akal fikir, tapi akal budi itu tidak hanya mempertimbangkan kebenarannya saja,
Tidak hanya memverifikasi sesuatu yang benar saja, akan tetapi juga memverifikasi suatu kebaikan. Karena ada faktor X di belakangnya, ada faktor dimensi ketuhanan yang berdiri di belakangnya. Jadi kalau akal budi menyatakan 1 tambah 1 bisa saja 27. Kenapa 27? Karena ada dimensi ketuhanan. Jadi kalau satu orang makmum ditambah satu orang imam, satu orang menjadi imam, satu orang menjadi makmum dalam sholat, maka menjadi 27. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 27 menurut akal budi. Jadi kalau akal fikir mengatakan saya punya uang 10.000 diberikan ke orang 1.000, bisa jadi miskin saya. Kenapa? Karena berkurang 1.000. Jadi 9.000 nanti. Jadi punya uang 10.000 diberikan ke orang itu 1.000, jadi 9.000 menurut akal fikir. Tapi akal budi mengatakan saya punya uang 10.000 diberikan ke orang 1.000 karena disedekahkan, maka jadi 19.000. Karena yang 1.000 dilipat gandakan oleh Allah. Maka dari dua potensi akal ini, baik akal fikir maupun akal budi, maka manusia nanti akan muncul suatu kesadaran yang luar biasa. Yang pertama adalah kesadaran spiritual, yang kedua adalah kesadaran kultural. Kesadaran spiritualitas manusia adalah suatu kesadaran di mana dengan akal fikir dan akal budinya manusia sadar bahwasanya semua potensi yang dimilikinya berasal dari Sang Ilah, berasal dari Tuhan semesta alam. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Karena manusia ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah semuanya. Semua potensi yang dimiliki manusia semuanya berasal dari Allah. Maka kesadaran itu yang akan muncul. Yang kedua adalah kesadaran kultural. Jadi dengan akal fikir dan akal budinya, dengan pemberdayaan akal fikir dan pemberdayaan akal budi manusia, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban. Maka hanya manusia yang mampu melahirkan peradaban. Melalui apa? Melalui pemberdayaan akal fikir dan akal budi manusia. Sehingga lahirlah kajian ilmu, lahirlah ilmu pengetahuan, lahirlah teknologi dan lain sebagainya. Maka dalam konteks ini, bagaimana kita sebagai insan akademik mampu memahami potensi yang ada dalam diri kita dan memberdayakan potensi yang ada dalam diri kita, terutama adalah potensi akal fikir dan akal budi kita, sehingga terwujudlah suatu tatanan masyarakat yang berperadaban. Yang berperadaban ini pada endingnya yang diharapkan adalah terbentuknya masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian potensi yang terakhir adalah potensi rohani manusia. Jadi potensi yang terakhir dalam diri manusia, potensi yang ketiga. Jadi potensi ini adalah suatu potensi yang akan selalu merenungkan kemahabesaran Allah, mempunyai potensi untuk zikrullah, untuk selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir dan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi biasanya ini dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah masuk dalam golongan suhuf, masuk dalam golongan-golongan tasawuf, orang-orang sufi dan lain sebagainya. Maka kita seharusnya memang akan senantiasa berzikir mengingat Allah agar kita mendapatkan suatu ketenangan. Melalui apa? Melalui pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mampu merefleksikan nilai-nilai keimanan ketakwaan dengan selalu zikrullah, dengan selalu mengingat kepada Allah, maka kita pasti dan bisa dipastikan dan dimungkinkan masuk dalam kategori orang-orang yang panjang umur. Siapakah orang yang panjang umur? Kata ulama adalah mangkanat hayatuhu ma'muratan min a'malis salihah. Jadi orang yang panjang umur itu adalah orang yang semasa hidupnya selalu menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang panjang umur itu adalah orang yang dalam hidupnya senantiasa memperbanyak amal-amal kebaikan. Artinya adalah orang yang panjang umur berarti orang yang tidak hanya hidupnya yang panjang, tapi umurnya yang berkah.
Maka dalam umurnya ini dipergunakan untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan. Berarti orang yang panjang umur adalah orang yang dalam hidupnya lebih banyak amal kebaikannya daripada amal kejelekannya. Beda dengan tawilun haya. Jadi ada tawilun umur, ada tawilun haya. Jadi kalau panjang hidup, hanya hidupnya saja yang panjang, umurnya sampai 100 tahun, tapi seperti Fir'aun misalnya, laknatullah alaih, umurnya sampai 100 tahun lebih, akan tetapi selalu membuat kerusakan di muka bumi, membuat mudarat kepada orang lain. Maka prinsipnya, dengan potensi yang diberikan oleh Allah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada diri kita dan alam semesta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baiknya manusia itu adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan perkuliahan administrasi pembangunan masyarakat desa dan kota pada kesempatan ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.